Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menghadiri ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2026 Miladiyah. Waktu salat Jumat kita pada siang hari ini adalah pada pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para hadirin yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bang Raya sebagai tempat kita salat Jumat pada siang hari ini. Semoga kebersamaan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah yang golongan yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Kepada para hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk segera memasuki area masjid guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana firman-Nya Surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya izinkan kami untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bang Raya periode tanggal 24 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2026. Adapun yang pertama adalah laporan keuangan rutin. Saldo awal sebesar Rp120.000, penerimaan dari infak pekan lalu sebesar Rp3.956.000, dari kantor BPKP untuk makan gratis sebesar Rp250.000, pinbook dana cadangan sebesar Rp4 juta. Jumlah penerimaan Rp8.206.000. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp8.326.000. Adapun untuk pengeluaran biaya peribadatan sebesar Rp1.700.000, kebersihan sebesar Rp500.000, safe pack sebesar Rp150.000, safe peduli sosial sebesar Rp350.000, safe untuk Palestina sebesar Rp200.000, kafala imam sebesar Rp4.500.000, bantuan makan gratis sebesar Rp250.000. Jumlah pengeluaran Rp7.650.000. Saldo kas tersisa sebesar Rp676.000. Berikutnya adalah laporan keuangan pembangunan. Saldo awal sebesar Rp20.286.102. Penerimaan dari M. Irfan Sutikno Jakarta sebesar Rp500.000, dari Eko Jaya Margono Jakarta sebesar Rp200.000, dari M. Farhan Fauzan sebesar Rp5.000, dari Rani Buana Sari sebesar Rp10.000, dari Kris BSI sebesar Rp643.161, dari Kris BNI sebesar Rp550.863, dari Merchant BCA sebesar Rp13.200, dari Hamba Allah via Kris BRI sebesar Rp76.250, dari ATR Heriansa sebesar Rp100.000, dari Pinbook 12 Maret sebesar Rp15 juta, dari Hamba Allah sebesar Rp150.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp17.248.474.
Jumlah saldo pekan lalu sebesar Rp37.534.576. Adapun pengeluaran upah tukang sebesar Rp5.930.000, Kamis makan gratis sebesar Rp1.006.500, material bangunan sebesar Rp105.000, bayar tagihan bangunan bina utama sebesar Rp11.220.000, jumlah pengeluaran Rp18.261.500, saldo kas tersisa sebesar Rp19.273.076. Hadirin, berikutnya kami infokan bahwasanya bagi para hadirin yang hendak berpartisipasi dalam patungan hewan kurban, kami infokan bahwasanya satu ekor kambingnya seharga Rp350.000 dan satu ekor sapinya dan satu orang satu ekor. Kami ulangi bahwasanya bagi yang ingin berpartisipasi dalam kurban, maka biaya kambing per orangnya adalah Rp3,5 juta dan biaya sapi Rp300.000 per orangnya. Kemudian kami ulangi lagi, bagi para hadirin yang ingin berpartisipasi dalam kurban, biaya satu ekor kambing Rp3.500.000 dan satu ekor sapi Rp3 juta. Batas akhirnya sampai dengan tanggal 10 Mei 2026. Kemudian para hadirin sekalian, pengurus Masjid Baitur Rahman terus menantikan infak terbaiknya guna segera menyelesaikan pembangunan masjid kita tercinta. Sampaikan juga ajakan berinfak ini kepada keluarga, sahabat baik dekat maupun jauh. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita mendoakan bagi yang telah berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya melalui kota amal Jumat, sedekah subuh, sedekah berkat Jumat dan makan gratis, baik tunai, kris, transfer. Semoga rezekinya semakin banyak, diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani. Bagi yang mempunyai hutang segera terbayarkan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi yang ada masalah dihilangkan masalahnya, bagi yang belum mendapatkan jodoh untuk dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar diberikan pekerjaan yang layak, bagi yang sedang ujian agar sukses dan telah wafat, semoga Allah SWT lapangkan kuburnya, jadikan kubur menjadi taman-taman surga. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita, terutama warga Palestina, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Ala hazin niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha, wa nahussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizatina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu al-haqqu alaina wa lisairi ikhwanina al-muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha, wa khususan ila ikhwanina fi Palestin wa abdilhum amnan ala khawfihim wa zallahum izzan wa faqrahum ghaniyan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Berikutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam kita pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Ki Agus Fadlillahi Akbar MM. Alhamdulillah beliau telah berdatang ke tengah kita. Kemudian yang menjadi muazzin adalah saudara Junaidi. Kemudian kegiatan salat Jumat kita pada siang hari ini ditiangkan live melalui akun YouTube Ember Bang Raya TV. Terakhir kami mohon agar saf dirapatkan dan diisi yang masih kosong agar HP dimatikan atau disalenkan. Hadirin, saat lagi khatib akan menaiki mimbar. Berkenan dengan Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a tsumma atal jum'ah fa astama'a wa ansad ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad laga."
Barang siapa yang berwudu kemudian ia memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian di saat khatib berkhutbah dia benar-benar mendengarkan dan diam, maka dosanya antara hari Jumat ini dan hari Jumat pekan lalu ditambah dengan 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat atau benda lain seperti HP di zaman sekarang, maka telah benar-benar melakukan perbuatan yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Demikian laporan dari kami. Marilah kita siapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan khutbah dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tidur, mengobrol atau bermain HP ketika khatib sudah naik mimbar. Lebih kurang kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, melalui mimbar yang mulia, khatib mengajak kepada semua yang hadir, mari senantiasa kita berusaha memaksimalkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai upaya menjalankan kualitas ibadah yang terbaik, menjalankan amal soleh yang terbaik sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan pula sunnah Rasul yang mulia, dan lisan pun tak pernah berhenti menyampaikan sanjungan salawat bagi Rasul yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Jumat bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1447 Hijriah, menunjukkan kita telah di pertengahan bulan yang mulia, yang diantara 4 bulan haram lainnya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa dalam bilangan 12 bulan Hijriah ada 4 bulan haram. Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berada di bulan yang mulia ini, tentunya satu kesadaran yang mesti dihadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan haram begitu banyak nilai-nilai kemuliaan, begitu banyak nilai-nilai histori yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran, tentunya untuk membuat kita menjadi sadar akan hakikat diri kita sebagai hamba untuk menuju jalan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun demikian, manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak akan mulus begitu saja, tidak akan bersantai begitu saja, butuh perjuangan untuk menuju mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit ada hal-hal yang menjadi halangan, ada hal-hal yang menjadi duri-duri tajam untuk memperjuangkannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka untuk menuju kesempurnaan iman atau menyatakan diri sebagai seorang yang beriman, berbagai ujian demi ujian kehidupan pastilah akan datang. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang utama Allah sampaikan, janganlah kita merasa sudah beriman ketika belum datang ujian bagi kita semua. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ada satu hal yang ingin khatib sampaikan sebagai pembuka khutbah pada kesempatan kali ini. Sebuah kutipan kisah yang pernah terjadi pada sosok yang mulia di antara ulama-ulama fikih yang 4, Al-Imam Abu Hanifah,
suatu ketika pernah mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga lewat suatu hal yang kebetulan namun begitu dalam maknanya. Ketika ia berjalan menyusuri jalan setapak, jalannya tidak bagus, jalannya becek dan berair. Lantas ia temui seorang anak kecil dengan terompah besarnya sedang berjalan. Sebagai seorang tua, tergetuk hatinya untuk mengingatkan, wahai anakku, berhati-hatilah engkau, tentunya engkau bisa terpleset karenanya. Ketika mendapatkan teguran dan nasihat dari Al-Imam Abu Hanifah, tiba-tiba anak kecil itu pun berkata, wahai tuan guru, wahai orang tua, engkau pun berhati-hati, engkau pun juga bisa terpleset dengan jubahmu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, satu kalimat sederhana yang keluar dari mulut yang mungil seorang anak kecil, namun mendadak bagaikan petir yang menyambar di siang bolong bagi sang ulama. Tubuhnya bergetar seolah-olah panas dingin pun melanda. Kenapa? Ukapan itu bukan hanya sekedar ukapan biasa didengarnya, namun begitu dalam, seolah-olah kalimat yang mengingatkan begitu dalam baginya bahwa sesungguhnya jubah kemuliaan yang mungkin ia sandang selama ini, nama besar yang melekat pada dirinya, ilmu yang luar biasa yang melekat pada dirinya, itu pun tak menjamin bahwa diri pun bisa terpleset oleh karenanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu pada kesempatan khutbah kali ini, khotib juga ingin mengajak kepada semua yang hadir untuk menyadari bahwa sesungguhnya di balik penciptaan kita manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah selipkan juga satu penciptaan yang bernama hawa nafsu, dan tentunya untuk menguji siapakah nanti di antara hamba-hambanya yang akan kembali dengan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka di dalam Al-Qur'an setidaknya Allah jelaskan ada beberapa sifat-sifat nafsu. Ada yang mengarahkan kepada kebaikan, ada yang mengarahkan kepada keburukan. Al-Imam Al-Ghazali mengambil setidaknya ada 3 nafsu utama yang perlu diwaspadai oleh setiap manusia yang beriman. 2 hal yang mengarah kepada kebaikan, namun 1 hal bisa menjerumuskan kepada keburukan. 2 hal yang membawa kebaikan itu tertuang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang membawa kepada ketenangan. Namun yang kedua ada juga nafsu yang menghadirkan kesadaran diri. Dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, yaitu nafsul lawamah. Namun yang ketiga, ada satu keadaan nafsu yang ketika sang hamba, sang manusia tak mampu mencermati, tak mampu mengendalikan diri, maka nafsu ini condong membawa kepada keburukan dan membawa sang manusia kepada perbuatan dosa dan maksiat. Maka ada satu kutipan yang Allah selipkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-53, di balik kisah bagaimana seorang istri Al-Aziz yang akhirnya terjebak kepada syahwatnya karena tak mampu menjaga diri dari begitu besarnya syahwat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53 sebuah dialog
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'in illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa kata istri Al-Aziz mengatakan, sesungguhnya wa ma amarun bisu'i illa wa ma ubarri'un nafsi, sesungguhnya aku tak pernah mencoba membela diri dari apa ataupun kesalahan yang telah aku lakukan. Innan nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsukulah yang mengarahkan aku untuk perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Sesungguhnya hanyalah kemurahan hati, hanyalah kemuliaan, hanyalah rahmat dari Tuhan yang bisa menyelamatkan keadaan tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada satu keadaan dari nafsu yang sifatnya mengarahkan manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka di balik kisah yang menimpa Al-Imam Abu Hanifah, tidaklah pula itu terbebas dari jubah-jubah, dari ilmu-ilmu yang dalam. Setiap manusia pun bisa terjebak oleh karenanya. Maka dari itu, pada keadaan ini kesadaranlah yang dibutuhkan, bahwa sesungguhnya hakikat diri manusia selalu khilaf dan salah, sebagaimana dari hakikat manusia itu sendiri, al-insan makhlul khata' wan nisyan. Maka ketika kesalahan itu terjadi, maka yang paling utama adalah kesadaran diri, min nafsil lawwama, kesadaran, penyesalan, lalu berusaha untuk memperbaiki diri. Hadirin jemaah rahimakumullah, setelah bulan Zulqaidah ini kita akan menemui bulan Zulhijjah. Di bulan ini pun begitu banyak kejadian-kejadian yang hebat, kejadian-kejadian yang luar biasa, termasuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk syariat berkurban. Di antara hikmah berkurban adalah bagaimana setiap diri kita menjadikan wasilah amal ini untuk memutuskan sifat-sifat hewaniah pada diri setiap kita. Bagaimana sifat-sifat ini yang menjerumuskan manusia, bahkan ketika tak mampu dikendalikan, manusia bisa bertindak lebih buruk dari hewan, bahkan lebih buruk dari syaitan itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 63, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewanti-wanti kita manusia berhati-hati dari sifat syaitan yang ada pada diri kita, karena sifat itu menjerumuskan manusia akan merasa perbuatan-perbuatan buruk mereka seolah-olah baik dalam pandangan mereka. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, dijadikan tampak indah, tampak baik perbuatan-perbuatan buruk kita dalam dan pandangan diri kita sendiri, dan itulah tipu daya setan yang sebenarnya. Maka dari itu, dalam momentum bulan yang mulia, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan-bulan haram berikutnya, mari sama-sama kita menghadirkan kesadaran penuh dari setiap kemuliaan yang ada di dalamnya, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, bukan hanya sekedar memperbanyak amal ibadah, tapi yang paling utama menghadirkan kesadaran diri, menghadirkan kesadaran bahwa diri kita adalah hamba Allah yang tercipta dengan kemuliaan dan kelak akan kembali kepada Allah dengan kemuliaan itu sendiri. Jangan sampai dengan berbagai tipu daya dunia, dengan berbagai tipu daya setan, kita akhirnya terjebak dalam kehinaan dan kebinasaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikian khutbah disampaikan, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mencari wasilah atau jalan-jalan untuk menuju takwa kepada Allah. Berjuanglah untuk menyempurnakan itu semua. Semoga kelak kita semua beruntung. Aqulu qawli haza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wansurna ikhwanana muslimin fi Filistin, fi Gaza, fi Sudan, fi Suriah, fi Yaman, fi Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fi kulli makan wa fi kulli zaman wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal kafirin wal munafikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama hamadallahu adama istaqimu wa antadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami shalah. Lurus dan dapatkan sab, isi sab-sab yang kosong untuk sempurna salat berjamaah kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu warahmatullahi tabaraka wa ta'ala sadatana rasulillahi ajma'in. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.